kamar ruangan rongsen ini terdengar suara ada yang minta tolong katanya. Pas begitu di tangga, nah dia ngelihat ada sesosok kuntilanak dua kuntilanak dua lagi turun tangga. Sedangkan si satpam ini juga dia mau turun tangga gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channel saya guys, di channel Opik Tutor ya. Ini khusus channel horor, channel explore, ya intinya channel horor lah. Kisah-kisah mistis, kisah-kisah horor. Nah kali ini saya ada cerita yang benar-benar mistis banget ya, tentang penjaga rumah sakit ya. Ini saya dapat ceritanya dari narasumber saya ya. Dari narasumber gak usah disebutin lah. Dia nge-DM saya dan alhamdulillah kita dapat cerita itu bisa konten. Kalau nggak dapat cerita kita nggak bisa konten karena kita juga pilih-pilih. Nih yang saya ceritain ini bukan hoax, bukan cerita-cerita ngarang, dan ini cerita nyata real asli ya. Banyak yang nyangka kalau yang saya ceritain ini kebanyakan ngarang. Nah, banyak yang ngomong begitu, tapi saya cerita apa adanya. Ini nggak ngarang, nggak gimana ya, ya intinya nggak bodong lah. Ini kisah nyata dan ini saya ceritakan sekarang juga ya guys ya. Nah kali ini ada cerita horor dari satpam penjaga rumah sakit nih guys. Dan ini ceritanya benar-benar waduh bikin merinding ya. Ini saya ceritanya sekitar jam 2 malam. Ini sampai bulu punduk saya merinding nih. Baru mau saya ceritain tapi udah merinding duluan nih, gimana nih. Ini saya malam-malam loh. Dan ini tepat pada malam Jumat. Suasananya hujan ya, di luar hujan. Nah, langsung aja ke intinya. Ada seorang bapak-bapak yang berprofesi sebagai satpam rumah sakit, penjaga rumah sakit malam ya. Jadi si bapak ini itu setiap malam jaga. Kalau siangnya libur, nah malamnya bagian jaga. Dan si bapak ini bukan hanya jaga doang ya, tapi dia sekitar 2 jam, selang 2 jam itu dia harus keliling ngecek seluruh rumah sakit ya. Jadi memastikan kondisinya aman. Dan si bapak ini baru bekerja sekitar 2 minggu lebih lah. Dia baru bekerja di rumah sakit ini gitu lah. Jadi dia tugasnya kalau sekitar jam 10, jam 11 bagian ngecek ke lantai 2, ke lantai 3. Nah dia ngecek kondisinya aman atau tidaknya gitu. Jadi nggak diam di pos terus, enggak. Jadi selang 2 jam harus ngecek, selang 2 jam itu harus ngecek. Ada salah satu kejadian malam yang dialami sama si satpam baru ini ya. Nah, dia langsung berhenti kerja dan langsung ya out dari rumah sakit itu. Dia udah nggak sanggup lagi, padahal dia baru banget lah ya itu kerja baru 2 minggu lebih. Dan dia cuma dapat gaji itu setengahnya, belum lagi dipotong katanya. Nah, ada salah satu kejadian yang benar-benar sampai sekarang katanya sih benar-benar masih teringat gitu loh. Pada malam itu si bapak ini ngecek ke lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Nah dia sudah biasa ngecek itu aman-aman aja, nggak ada apa-apa ya, nggak ada ya suara-suara pun nggak ada. Ya pokoknya los, nggak ada apa-apa. Dan lampu setiap malam terang dan kayak nggak gimana ya, kayak nggak takut gitu loh, karena kan lampunya terang, apa segala terang gitu loh. Nah pada malam itu jam 1 malam lebih 3 menit dia lagi ngecek ke lantai 3. Nah di lantai 3 itu deket kamar mayat dan deket juga ruangan kayak rongsen begitu ya. Nah dia mau ngecek, kan biasa pintunya itu ada kacanya ya. Ada kacanya kalau pintu yang buat ronsen, buat kamar mayat juga semuanya ada kaca-kacanya. Nah, terdengar di ruangan rongsen, bukan kamar mayat. Di kamar ruangan rongsen ini terdengar suara ada yang minta tolong katanya. Nah, si satpam ini udah curiga kalau yang minta tolong itu bukan orang, bukan manusia gitu loh. Karena emang di lantai 3 ini jarang banget ada orang ke atas gitu lah, selain mayat-mayat yang berkumpul di sana gitu loh. Nah habis itu karena dia udah tahu kalau itu suaranya begitu ya, dia hiraukan, nggak dia ngecek, dia pindah ke ruangan lain kayak ruangan obat, ruangan apa gitu. Nah dari situ dia langsung mau balik turun ke lantai 1, balik ke pos gitu.
Pas begitu di tangga, nah dia ngelihat ada sesosok kuntilanak dua. Bayangin, kuntilanak dua, tapi nggak nampakin mukanya begitu ya, cuma dia menghadapnya ke depan. Jadi si satpam ini ngelihat dari belakang gitu. Dua kuntilanak dua lagi turun tangga. Sedangkan si satpam ini juga dia mau turun tangga gitu loh. Pas dia mau turun tangga, dia ngelihat dua kuntilanak ini lagi turun tangga. Ya, turun tangganya dia gini, nggak kayak orang jalan kaki gitu kan, gini nggak. Dia langsung kayak ada kayak apa sih, kayak naik skateboard gitu ya, set gitu. Waduh, gue sampai merinding sumpah di jam 12 malam. Nah, dia langsung istighfar terus kan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim katanya gitu. Nah, dia nggak berani turun, tapi si kuntilanak itu nampak ini cuma sebentar. Ini kan tangga itu ada tangganya itu L. Nah, dia pas si kuntilanak ini turun di sini, itu udah nggak ada. Ini kan langsung ke sini, karena dia L, si tangganya itu L, itu udah nggak ada. Dia ngilang lagi kuntilanaknya. Si satpam ini nggak berani turun, karena kalau turun takut ada di bawahnya lagi. Nah, dia nelpon temennya itu, kan dia saking ketakutan, dia jaganya berdua katanya gitu. Yang satu bagian standby, yang satu ngecek-ngecek. Ya dia yang bagian ngecek-ngecek, cek sana sini gitu loh kalau malam. Nah, dia nelpon temennya, terus nggak ada sinyal. Tiba-tiba lampu mati, semua mati. Lantai 3 semua mati, tapi lantai 2, lantai 1 itu hidup. Dia nelpon temennya, minta tolong, minta dijemput di lantai 3. Nah, dia juga gimana ya, kayak mau pingsan katanya orangnya. Nah, abis itu dijemput tuh sama temannya itu, yang satunya dijemput sama temannya. Nah, pas dijemput sama temannya ke lantai 3 itu lampu biasa lagi, nyala lagi. Sebelum dia datang ke lantai 3 itu lampu udah nyala. Dan dia nggak bisa ditanya, itu si satpam yang tadi ketemu kuntilanak ini nggak bisa ditanya. Pas begitu datang ditepak gini, dia udah deg-deg gitu katanya, udah gemeteran. Nah, diajak pulang tuh ke bawah, diceritain. Nah, diceritain di pos gini. Nah, besoknya dia langsung keluar dari kerjaannya. Langsung dia keluar dari kerjaannya, nggak banyak basa-basi lagi. Pokoknya dia ngeliat ini katanya, udah langsung keluar guys. Nah, emang namanya rumah sakit itu pasti serem-serem ya. Apalagi dia ngecek ke lantai 3, di lantai 3 itu ruangan paling angker. Kayak kamar mayat, tempatnya obat-obatan, ruangan yang nggak kepake, ada juga gudang-gudang kursi. Ya jaranglah orang masuk ke lantai 3 gitu loh. Karena katanya ruang perawatan itu yang ramai di bawah. Di lantai 2 ruang perawatan, di lantai satunya kan ada parkiran, ada juga ruang obat lagi. Nah, di atas itu paling serem, kayak restoran, tempat yang nggak dipakai gitu loh. Nah, begitu guys. Jadi cuma 2 minggu lebih dia kerja, ya nggak nyampe 1 bulan, dan dia kapok. Katanya dia asli ngelihat kuntilanak 2 langsung ya, bukan 1 lagi. Dia pas mau turun tangga itu si kuntilanak 2 biji itu ya, dua jin lah apa gimana sih ya, 2 langsung turun ke bawah. Pas lakukannya ini langsung hilang lagi gitu. Terus pas mau nelpon temennya, lampu semua mati lantai 3. Tapi yang alhamdulillahnya itu dia bawa HP, tapi dia bodohnya itu nggak bawa senter. Nah itu, ya, dia nelpon temennya juga sok kaget kan. Dia udah bertahun-tahun kerja ngecek-ngecek nggak ada apa-apa. Ya mungkin karena si satpam ini baru mungkin ya, karena belum paham lah mungkin. Kalau di tempat-tempat begitu pasti ada begitu guys. Nah, cuma 2 minggu, dan ini kisahnya nyata, ini kisah asli, nggak ngarang-ngarang gitu loh. Cuma 2 minggu dia kuat kerjanya di rumah sakit ya. Kalau saya sih, kalau misalkan suruh kerja di rumah sakit sih ogah, apalagi kalau satpam malam ya. Katanya gini, 2 jam sekali itu bagian ngecek. Kalau misalkan masuk nih jam 10 malam, nah 10, 11, 12 itu harus ngecek lantai 1 sampai lantai 3. Jelang 2 jam lagi, jam 1, jam 2 itu harus ngecek lagi, untuk memastikan kan, karena katanya takut ada maling lah, takut ada orang gimana gitu. Taunya ketemu begituan.
Ya iyalah kaget, saya juga dengarnya sampai merinding. Dan ini kisah nyata loh guys. Dan saya nggak konten-konten karena nggak ada cerita. Sekiranya ceritanya hoak atau ngarang-ngarang, saya nggak berani ceritain karena juga saya takut dihujat gitu. Dan kebetulan saya ngobrol-ngobrol sama narasumber ini nih, satu ketemu sama saya langsung, tapi dia nggak mau masuk kamera katanya. Ya udah saya ceritain aja begitu guys. Jadi untuk kalian yang kerja di rumah sakit satpam gitu ya, kalau malam-malam ngecek-ngecek tuh hati-hati aja, karena emang di rumah sakit ya pasti ada. Jangan kan rumah sakit, di rumah sendiri aja pasti ada. Oke guys, ceritanya singkat dan ini benar-benar singkat banget ceritanya. Dan ini kisah nyata, real, asli gitu. Oke, dan untuk besok atau seterusnya nanti ada film-film horor ya. Saya mau bikin film gitu loh. Filmnya ya film horor, gitu. Oke, pokoknya segini aja yang saya ceritain. Mohon maaf apabila cerita saya kurang menarik, apabila nggak nyambung. Tapi ini yang saya ceritain itu asli ya. Jadi temanya itu satpam ketemu kuntilanak. Nah gitu guys. Oke, mungkin nggak banyak cerita lagi ya. Konten saya sederhana, singkat, tapi ya asli real, no ngarang-ngarang gitu loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.